Halo anak-anak, untuk materi selanjutnya kita akan bahas memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan submaterinya yaitu suku-suku sejenis dan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Suku-suku sejenis merupakan suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Misalkan 4x kuadrat dan 3x kuadrat merupakan suku sejenis karena memiliki variabel yang sama yaitu x dan pangkatnya yang sama yaitu 2. Yang berikutnya z dan negatif z merupakan suku sejenis karena memiliki variabel yang sama yaitu z dan pangkatnya yang sama yaitu 1. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa pangkat 1 sudah tidak ditulis lagi kecuali pangkatnya negatif 1. Misalkan di sini A pangkat negatif 1, 3 pangkat negatif 1, dan negatif 2x pangkat 1. Contoh lain, 5y kuadrat dan 5y pangkat 3 disebut suku tak sejenis. Walaupun di sini variabelnya sama yaitu y, namun pangkatnya berbeda yaitu 2 dan 3. Contoh lainnya, negatif x kuadrat dan negatif 2y kuadrat disebut sebagai suku tak sejenis karena memiliki variabel yang berbeda yaitu x dan y, namun pangkatnya yang sama yaitu 2. Nah, jadi perlu anak-anak ketahui bahwa kita ingin menentukan suku sejenis, kita hanya melihat variabel dan pangkatnya saja. Apabila variabel dan pangkatnya sama, dikatakan suku sejenis. Namun, variabel dan pangkatnya berbeda disebut suku tak sejenis. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak contoh soal berikut ini. Kelompokkan suku-suku sejenis berikut kemudian sederhanakan. Yang pertama, negatif x tambah 3x tambah 5 kurang 3. Nah, langkah pertama yang kita buat di sini yaitu kita kelompokkan variabel yang sejenis dan pangkat yang sejenis. Pada soal ini ada variabel yang sejenis yaitu x dan pangkat yang sejenis yaitu 1. Tapi pangkat 1 sudah tidak perlu ditulis lagi kecuali pangkatnya negatif 1. Kemudian bentuk aljabar dari negatif x tambah 3x mempunyai variabel yang sama sehingga negatif x dan 3x merupakan suku sejenis menjadi negatif x tambah 3x. Kemudian kita tentukan suku sejenis dari konstantanya yaitu 5 dan negatif 3 menjadi 5 dikurangi 3. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwa ketika kita sudah mengelompokkan mana suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar, kemudian anak-anak sudah bisa mengoperasikan atau menyederhanakan suku-suku sejenis tersebut dengan menjumlahkan atau mengurangkan angka yang ada di depan variabel, begitu pula konstantanya. Seperti pada bentuk aljabar, negatif x tambah 3x, jika kita operasikan menjadi negatif x tambah 3x, atau bisa kita pisahkan koefisiennya menjadi dalam tanda kurung negatif 1 tambah 3 dikalikan dengan x, hasilnya yaitu 2x. Karena negatif 1 tambah 3 hasilnya 2, jadi anak-anak hanya jumlahkan atau mengurangi koefisiennya saja ya. Dan untuk konstantanya, anak-anak bisa operasikan seperti biasa, jadi 5 kurang 3, hasilnya yaitu positif 2. Jadi bentuk sederhana dari negatif x tambah 3x tambah 5 kurang 3 adalah 2x tambah 2. Selanjutnya untuk soal nomor 2, 4x kuadrat tambah 3x kuadrat tambah x kurang 1. Langkah ini sama seperti soal sebelumnya. Pada soal ini ada dua variabel yaitu x dan x kuadrat. Kemudian bentuk aljabar dari 4x kuadrat tambah 3x kuadrat mempunyai variabel yang sama sehingga 4x kuadrat dan 3x kuadrat merupakan suku sejenis menjadi 4x kuadrat tambah 3x kuadrat. Dan untuk x dan konstanta tidak mempunyai suku sejenis. Nah, setelah kita sudah mengelompokkan mana suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar, kemudian kita sudah bisa mengoperasikan atau menyederhanakan suku-suku sejenis tersebut dengan menjumlahkan atau mengurangkan angka yang ada di depan variabel, begitu pula konstantanya. Seperti pada bentuk aljabar, 4x kuadrat tambah 3x kuadrat. Jika kita operasikan menjadi 4x kuadrat tambah 3x kuadrat,
bisa kita pisahkan koefisiennya menjadi dalam tanda kurung 4 tambah 3 dikalikan dengan X kuadrat dijumlahkan dengan X kurang 1. Nah, sehingga 4 tambah 3 hasilnya 7 dikalikan dengan X kuadrat hasilnya 7X kuadrat ditambah X kurang 1. Jadi bentuk sederhana dari 4X kuadrat tambah 3X kuadrat tambah X kurang 1 adalah 7X kuadrat tambah X kurang 1. Soal berikutnya, Y pangkat 3 ditambah 2Y pangkat 2 ditambah 5Y kurang 1. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Bentuk aljabar tersebut tidak bisa disederhanakan. Karena masing-masing suku pada bentuk aljabar Y pangkat 3 ditambah 2Y pangkat 2 ditambah 5Y dikurang 1 tidak memiliki pasangan suku sejenis. Kenapa demikian? Karena walaupun variabel sama yaitu Y, tapi pangkatnya berbeda. Ada pangkat 1, 2, dan 3 sehingga bentuk aljabar ini tidak bisa disederhanakan. Contoh soal selanjutnya. Tentukan penjumlahan 7A tambah 4B dengan 8A kurang 6B. Penyelesaiannya kita buat seperti dalam tanda kurung 7A tambah 4B ditambah 8A kurang 6B. Nah, pertama di sini kita jabarkan suku per suku. Nah, di sini 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurangi 6B. Nah, kemudian kita kumpulkan suku-suku sejenis. Nah, di sini suku sejenisnya ada 2 yaitu A dan B. Maka di sini 7A ditambah 8A ditambah 4B dikurangi 6B. Setelah kita kumpulkan suku-suku sejenis, kita operasikan suku sejenis tersebut. Nah, di sini 7A ditambah 8A hasilnya 15A dan 4B dikurangi dengan 6B hasilnya negatif 2B. Jadi hasil penjumlahan dari 7A tambah 4B dengan 8A kurang 6B adalah 15A kurang 2B. Contoh selanjutnya yaitu tentukan pengurangan 3X tambah 4Y dengan 5X kurang 6Y. Penyelesaiannya kita buat seperti contoh sebelumnya dalam tanda kurung 3X tambah 4Y dikurangi dengan 5X kurang 6Y. Pertama kita jabarkan suku per suku. 3X tambah 4Y dikurangi 5X tambah dengan 6Y. Setelah itu kita kumpulkan suku-suku sejenis. Di sini 3X kurang 5X tambah 4Y ditambah 6Y. Setelah itu kita operasikan suku sejenis. 3X kurang 5X hasilnya yaitu negatif 2X tambah 4Y tambah 6Y hasilnya 10Y. Jadi hasil pengurangan dari 3X tambah 4Y dengan 5X kurang 6Y adalah negatif 2X tambah 10Y. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu. Apakah anak-anak sudah memahaminya? Semoga anak-anak dapat memahami apa yang Ibu jelaskan. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya.